Beneran dikafanin. Oke. Terus diikat. Tapi jadi berkontemplasi sih, oh begini kalau nanti gue meninggal. Cia. Gini rasanya. Sebelum jadi setan kenapa sih meninggal ya? Memang Nggak deg-deg ya, apa ya? Nggak deg-degan. ya lumayan, tapi karena shotnya banyak lama-lama ngantuk. Pertama sih ya gitu keringet dingin kan, aduh gitu tuh. Tapi lama-lama pasti udah shotnya dari sini dari atas sini kan lama ya, Wak, ya. Tiba-tiba udah jam 2 pagi gitu kan memang. Bobo aja pasti. Ya gitu lah. Dia juga salah satu aktris yang saya kagumi. Bohong banget. Sobat, jangan rule number 1, jangan pernah percaya apa yang dikatakan Anggi Umbara. Bener, saya udah ketemu dia pertama kali di Dimsum. Kemudian dia lupa belum dikenalin ini Tika, oh iya, aku ngefans loh dia. Lu mau sholat takut gitu kan? Lu bisa takut sama setan, lu takut sama ya kan? Iya. Tahu. Puasa nggak? Sapar ya, kayak seorang musafir. Rahayu itu terhubung dengan Halo Sobat BK, ketemu lagi bersama saya Kintoko. Hari ini saya ada tamu istimewa, ada pemain film cantik semua. Ada Tika Bravani dan Yasamin Jazam. Wih! Sepi ya? Tepuk tangan Mas Bima. Mas Ari, tepuk tangan. Ini mereka lagi promo film horor sebenarnya, tapi nggak ada horor-horornya kan. Nah, selamat datang Tika Bravani. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sela kesibukan syuting, bekerja di lokasi syuting. Benar ini ceritanya lagi menantikan film terbaru horor. Boleh cerita Tika Bravani dulu. Iya, pertanyaan standar pasti apa perannya? Apa perannya, apa tantangannya, ada yang berkesan apa? Ya oke, baik, udah tahu. Cerita nih. Iya. Hai, aku Tika Bravani. Aku di sini di film Kanzab berperan sebagai Ibu Nuning. Aku Ibu Nuning ini adalah ibu tirinya Yayas. Kamu siapa namanya? Rahayu. Udah lama syutingnya ya, Wak? Lupa namanya. Iya, aku ini ya ibu tiri aja, tapi baik hati kok, tenang. Terus yang senantiasa teraniaya. Kebalik ya? Aku kebalik. Dan digangguin hosyo karena ulah anak saya ceritanya sih gitu. Ya itu sih udah. Iya, Samin. Aku Yasamin Jasem sebagai Rahayu, anak tiri nanti sama aja. Anak tiri dari Bu Nuning. Jadi kebalikannya biasanya kalau yang kita tahu kan ibu tiri itu yang jahat gitu ya, yang selalu digambarin kan gitu. Ini kebalik, anak tirinya malah karena dia punya dendam, kayaknya sama semua orang tuh marah terus. Kayaknya Rahayu tuh PMS terus, marah mulu, kesel mulu, nggak pernah bahagia gitu karena dia melihat kejadian yang bikin dia trauma di depan kepala dia beberapa tahun sebelum. Ya nanti di filmnya kan timeline-nya misalnya 2000-an. Nah, kejadian yang bikin dia trauma tuh 1 tahun sebelum. Oke. Gitu. Ini kalau ya Samin memang sering main film horor. Ini ada film horor terbaru beliau, tapi dengan Ibu Tika baru pertama. Boleh cerita nggak kenapa akhirnya ngambil tawaran film Kanzab? Karena sukses Makmum dan Makmum 2 atau karena Mas Anggi Umbara yang pernah diajak main film bareng, atau ceritanya atau perannya? Monggo cerita. Udah dijawab semua udah. Itu kasih opsi aja A, B. Saya takut yang nggak bilang B gitu. Ya sebenarnya kan memang ini aku baru pertama kali main film horor karena sejujurnya aku anaknya penakut banget. Penakutnya tuh penakut ya juga bisa lihat. Insecure di lokasi tuh insecure pokoknya gitu. Tapi buat aku itu adalah challenge. Karena pengen cobain semuanya aja, maksudnya komedi udah, drama udah, drama terus, sering ya. Sering. Nah, ya udahlah kita coba ini horor karena selama ini kan ada beberapa kali horor tapi entah waktunya bentrok atau memang kayak aduh, aku terlalu takut untuk main ini gitu.
Jadi baru sekarang ini nih akhirnya, dan Anggi pula kan, maksudnya udah cukup kenal, sebelumnya udah nyutradarain aku juga. Jadi ya udahlah, kayaknya seems to be fun. Terus ada Yayas juga. Jadi Tapi apa yang kemudian menarik hati untuk oke gue terima itu? Karena takut, penakut, mengaku penakut. Bahkan tadi sempat cerita waktu film Pak Suaminya tayang di bioskop cuma nemenin, tapi matanya merem, telinganya ditutupin sama jari. Iya. Sampai akhirnya oke, klik, gue ngambil peran Bu Nuning. Iya, karena sebenarnya ya, peran aku yang di Bu Nuning ini nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu banyak. Terus dari sisi horornya juga kayak masih bearable gitu sih, jadi nggak apa-apa. Tapi lebih kepada pengen coba hal yang baru aja sih. Ada pertimbangan masukan dari Pak Suami barangkali untuk terima sekarang atau tidak sama sekali? Iya, Sebab kemarin sih Pak Su sih bilang katanya, ya kan kamu juga udah lama nggak kembali ke film gitu. Terus ini juga horor, kamu kan belum pernah gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya dicoba gitu sih. Terus ya udah, karena ada support suami dan semua pada bilang ya ambil aja. Ya udah deh, ambil. Itu kayak terpaksa ya. Terpaksa. Karena terakhir Tika Bravani main film 2017 ya. 2017. Ada film Nyai Ahmad Dahlan ya. Jadi 5 cowok jagoan. sama 5 cowok jagoan. Drama, satunya Action. Jadi menuntaskan rindu juga di film ini. Meskipun ya mengobati rindu kok menuntaskan. Iya, mengobati rindu juga. Terus ya kangen aja sih dengan treatment film itu kan pasti jauh beda dengan biasanya. Kan aku udah lama 3 tahun di sinetron, terus kayak balik ke film kayak suatu hal yang apa ya, prosesnya tuh yang sesuatu yang bisa kangen untuk aku enjoyin apa sih bahasa gimana sih, kangen untuk menikmati prosesnya gitu loh. Tapi nggak kaku ya itu ya? Kayaknya sih kaku ya. Kok gue jadi nggak tahu deh. Sempat karena treatmentnya berbeda, terus terbiasa di sinetron 3 tahun. Nah itu nggak tahu sih, aku kan belum lihat hasilnya ya, nggak tahu deh kaku nggak sih. Nggak, sama. Kayaknya ini deh. Selama syuting itu, maksudnya selama syuting kemarin ngerasa ada yang aneh dengan diri sendiri nggak, atau fine aja ternyata? Ada sih, kalau aku pribadi tuh reaksi kan, maksudnya kalau film itu layar lebar ya, itu tidak perlu usaha. Misalnya nih, ada orang di balik kamera ini, maka di film tuh gue cuma lihat gini doang. Kalau di sinetron kan it's full of effort gitu loh, gesture itu semuanya main gitu. Sementara kalau itu kan kayak gini aja kan kelihatan gitu. Penonton juga tahu kalau misalnya gue lagi lihat ada orang di belakang kamera ini gitu. Jadi ada perbedaan itu aja sih, kayak makanya kadang-kadang kalau udah kalau Pak Anggi kan Mas Anggi kan nggak pernah ngatur ya pemain harus gimana. Tapi aku sendiri yang akhirnya kayak enggak, tadi kayaknya agak skrupnya agak copot deh. Bentar. Ulang lagi boleh nggak gitu. Nah, beliau tuh ngasih ruang untuk itu sih. Kalau di sinetron nggak dapet itu ya? Enggak, jadi oke udah. Yang penting dialognya nggak salah. Oke udah gitu. Selesai gitu. Air mata jatuh sekarang gitu. Mata kiri, mata kanan ya gitu. Selesai gitu. Mantap juga 3 tahun Ibu Tika Bravani awet di sinetron. Yasamin, boleh cerita pemain utama jadi Rahayu, jadi sosok yang jadi sorotan di film Kanzab. Menerima ini nggak, misalnya kayak terbebani dengan peran Rahayu karena katanya ini ada spin-off-nya Makmum dan Makmum 2 yang sukses di bioskop, meneror penonton, orang jadi takut salat. Gimana? Iya, Samin. Bebannya itu sih, adalah karena film horor yang ada sisi agamanya juga gitu. Yang bikin orang dari awal pasti udah, nanti bikin orang jadi takut sholat nih gitu kan. Sebenarnya ketakutan awalnya cuma di situ, nanti efeknya gimana ya ke penonton gitu. Tapi setelah kita baca skripnya dan setelah kita melihat gitu, sebenarnya intinya adalah bukan semata-mata lagi sholat terus digangguin sih, walaupun katanya ada yang kayak gitu. Cuman kan case-nya nggak banyak. Dan kalau dibilang spin-off, ini sebenarnya nggak spin-off juga sih, lebih ke benang merah yang sama karena secara gambar kan sama ya, lagi sholat terus digangguin gitu. Dan apalagi secara karakter tuh Rahayu kayaknya ya itu yang tadi bilang, penuh beban, tidak bahagia gitu. Marah-marah mulu. Jadi di lokasi syuting juga marah? Enggak sih.
Enggak sih, tapi mencoba untuk enggak, karena untungnya ada Tante Tika, Kakak Tahu Tika, oh iya kan keceplosan lagi, Ibu Nuning, ada Ibu Nuning, biar aman ya, Ibu Nuning. Tapi masih gua tua. Sudahlah. Ya saya tante, dan saya yang tante. lain. Ya, Jadi tante. kita berusaha untuk ketawa, apalagi sama Iya. Ibu Nuning sama Tante Tika, pasti ketawa mulu Iya. setiap take. Mencoba untuk biar nggak Segala properti iya, kita main. nggak stres banget. Kalau gitu. sering main film horor kemudian kembali bermain film horor, apalagi aktris ya sering beradegan di depan kamera, memakan skenario apapun, peran apapun, menghadirkan Rahayu, menghadirkan Rahayu dalam dirinya Yasamin tuh berat nggak itu kemarin itu saat syuting? Awal-awal lumayan nggak ngebayangin gimana Rahayu akan bersikap, karena kan ya dari awal kayak dark banget, yang pernah kayak satu kali menurut aku sih itu nggak terlalu ramah, tapi sama Om Anggi atau Om Bonti aku lupa, Rahayu bisa dikurangin sedikit nggak ramahnya? Padahal tuh menurut aku udah sangat tidak ramah gitu. Jadi karakter Rahayu tuh lumayan dark dan senyebelin itu sih menurut aku. Makanya selama syuting mencoba untuk tidak mencari kegiatan yang bikin tenang, emang sengaja biar kisruh gitu selama syuting. Jadi emang nggak nonton video-video lucu atau nggak baca buku atau nggak gambar-gambar, pokoknya apapun itu aku cari kegiatan yang nggak menyenangkan buat bikin jadi Bete. Rahayu, ya jadi bete, jadi stres beneran Tapi gitu. jadi memang serem ya saat syuting ya. Iya sih. Secara fisik gitu nggak ada cantik-cantiknya ya memang ya Yasmin ya. Ya cantik sih selalu lah ya, tapi kan auranya emang gelap banget, kayak mendung terus gitu loh. Oh kamu kapan sih hujannya? Gitu ya. Dan kebetulan set kita juga bikin kita jadi ngerasa terkurung ya, jadi Iya pas bener. banget. Ya Set kan? kita tuh bikin stres banget sih. Kita syuting 20 hari ya, kita nggak melihat orang luar selain kru dan Oke. cast. Karena itu kan di ruko ya, rukonya tapi ruko mati, ruko mati Pasar juga mati. Pasar mati, kiri kanan tuh nggak ada apa-apa. Mas Terus Anggi dapat aja ya. nggak tahu itu, padahal masih deket-deket Jakarta loh. Oh. Dan Oke. untuk melihat mobil lewat kita harus agak jalan Agak dikit jalan untuk bisa keluar melihat. gitu. Di daerah Apa namanya? Cilengsi? Bukan. Iya Cilengsi, pokoknya Cilengsi, daerah oke. Ya, Bogor, Cilengsi, Bogor, Jabodetabek. situ. Nggak ada Jakartanya malah ya. Ciseeng, Cici Iya, itulah gitu. pokoknya. tapi dari lokasi tuh kalian bisa menghadirkan karakter masing-masing. Dari lokasi yang kalau orang Jawa bilang apa? Singup apa ya? Bukan singup sih, apa? Terkurung tadi itu. Kalian bisa menghadirkan sosok itu, menghadirkan Rahayu, bisa menghadirkan Bu Nuning. Bisa sih ya. Lumayan terbantu. Iya, soalnya ya setidak menyenangkan itu. Ya kan mungkin kalau misalnya kita nyaman terus untuk balik ke set kan agak PR ya gitu, kayak untuk men-set bahwa oh ini gimana sih kita rasanya apa. Tapi karena kita istirahat juga. Ya begini. Jadi ya udah ke set aja sih. Senggol bacok gitu Ya, ya. senggol bacok banget. Yang jadi bapak tuh Rizky Anggono ya? Iya. Dia jadi suaminya Bu Nuning ya? Tuh. Yasamin ketika dapat tawaran Rahayu langsung Mas Anggi langsung nunjuk Rahayu kah atau sempat ditawari peran yang lain di Kanzab? Aku dari awal ingat aku langsung ditawari sebagai Rahayu sih, karena kayaknya memang karakter yang anak muda itu sedikit di sini. Oke. Sedikit cuman ada dua Karakter anak perempuan. muda tapi sambil ngelirik Tante Tika ya. Ya, anak itu termasuk anak muda lah Iya, ya. udah ya. Gitu, anak muda sih nggak banyak sih gitu. Dan mungkin melihat muka aku, nggak tahu ya belakangan ini banyak yang bilang aku katanya agak horor, kalau nggak matanya sayu. Jadi selalu dapat karakter yang kalau nggak mungkin ada trauma apa, terus horor atau enggak yang sedih-sedih gitu, nggak mungkin dapat yang galak-galak. Tapi memang cocok loh kalau misalnya main film horor tuh dapat loh. Cocok banget. Iya. Matanya Yasamin dia ya. tuh ini banget, kalau pas lagi main tuh kayak takut. Iya, Padahal dia bukan menyeramkan setannya. ya. Gimana dong? Emang dasar gue penakut, jadi kalau dia udah gini nih kayak takut. Apalagi di Kanzab ini aku untuk satu scene itu bisa ganti soft lens 2-3 kali gitu. Jadi emang wah itu Tante Tika melihat prosesnya dari belum pakai soft lens yang pertama, kedua, ketiga.
Itu kenapa itu harus berganti soft lens itu? Karena ada beberapa stage yang Rahayu lalui kan, sampai akhirnya dia ada gongnya lah gitu pakai soft lens satu yang sebenarnya kebesaran buat mata aku, jadi suka miring-miring soft lensnya itu lucu sih. Ini kalian sempat ini ya, sempat baca apa namanya kisah kan Mas Anggi katanya ini cerita ini kan karena ada tragedi pembantaian di Banyuwangi Dukun Santet tahun 98 saat lagi rame-ramenya peralihan kekuasaan saat itu. Sempat dikasih gambaran itu nggak sama Mas Anggi atau ya cukup skenario kalian baca, dalami, acting? Pernah sih, dia kan bilang juga sih ini background story-nya apa sih, makanya kenapa kok sesadis ini? Ya kan dulu beneran loh ada gini, googling sih sempet sih. Mas Anggi bilang gitu. Ya Sami juga dikasih gambaran soal latar belakang cerita Kanzab ini. Sebenarnya kalau yang Banyuwangi itu aku kurang mungkin waktu itu gak ada aku atau gimana, jadi aku kurang ngeh masalah yang Banyuwangi itu sih. Aku baru ngeh belakangan ini malah. Parah banget ya. Aku parah setelah selesai syuting ya? Setelah selesai syuting oh ternyata ada beneran ya gitu. Mungkin karena ini nggak based on true story beneran dari sosok yang ada gitu. Jadi ya mungkin itu nggak bilang langsung nggak sih jadi memang. ya nggak jadi poin utama kita harus ngikutin karakter tertentu gitu. Cuman memang gambarannya kayaknya dari situ. Selama syuting aman-aman aja ya sama lawan main? Ibu Tika, Rizky Hanggono, kemudian ada Arswendi Bening Suara. Amannya tuh gimana maksudnya? Artinya nggak perlu ini loh ya take harus berulang-ulang misalnya langsung sekali take langsung lancar gitu atau sebenarnya kalau between Azi nggak aman-aman ada. aja. Cuman karena memang kalau lihat dari trailer tuh banyak banget sih yang rame-rame satu warga. Nah ini ceritanya tahun 2000-an ya, maksudnya 99 2000-an lah gitu. Itu kan memang ya tetangga tuh kayaknya masih dekat, masih ngobrol gitu. Kalau sekarang kan individual nggak ada banget. HP. Nggak ada HP. Jadi banyak yang rame-rame. Nah kalau udah rame-rame tricky banget. Gitu, karena dari berbagai angle muka kita ada kena. Itu pasti beratus-ratus shot, nggak sih lebay. Banyak lah pokoknya sampai pagi. Ada ini nggak misalnya ternyata terutama kalau lihat trailernya kan Ibu Tika harus, saya sih merinding sebenarnya yang lihat trailer itu, harus ada melakukan sumpah pocong segala macem. Itu melakukannya itu seperti ini nggak sempat menawar misalnya jangan ada dong misalnya kayak gitu ke Mas Anggi, sempet sih Mas Bonti atau sempet sih ya? Bilang sih ya ngapain sih Nggi sumpah pocong gitu, nggak bisa di bawah Al-Quran aja gitu gimana? Enggak, orang di daerah tuh dulu emang senjatanya tuh sumpah pocong, itu udah kayak ultimate untuk membuktikan dia berbohong atau tidak misalnya. Itu udah paling puncak, itu tuh janji paling puncak, sumpah paling puncak lah gitu ibaratnya. Ngalahin Al-Quran dong. Iya dulu kan emang belum terlalu ini ya, maksudnya belum banyak yang hijrah, maksudnya belum agama tuh pasti masih kecampur dengan klinik gitu, apalagi kan kalau misalnya di Pulau Jawa ya gitu. Jadi harus ada gitu, itu memang sesuai konteksnya gitu. Oh ya udah baiklah gitu. Nah itu pas ngejalaninnya juga gitu sih, kayak aduh pengen kencing. Itu aku kebetulan nggak ada juga di hari iya, itu. nggak ada itu di beneran dikapanin. Oke. Terus diikat. Apa tuh rasanya gimana sih kayak gitu tuh? Bu Tika melakukan itu ya? Ya oke, itu cuma acting gitu. Itu cuma pengambilan gambar untuk tapi film. jadi berkontemplasi sih, oh begini kalau nanti gue meninggal ya. Kayaknya rasanya sebelum jadi setan kan pasti meninggal ya. Oh gini ya ampun gitu, diikat, bajunya cuma kafan gitu. Tapi maksudnya ritual itu dilakukan benar-benar misalnya dengan ritual seperti aslinya, apalagi masyarakat di Jawa tadi ya, atau ada beberapa hal yang dihindari, misalnya ada mantra, misalnya biasanya ada mantranya, itu ada doa-doanya barangkali itu, atau tetap sama kayak orang melakukan ritual sumpah pocong. Ya sama aja kayak memang nggak deg-deg ya, nggak deg-degan ya lumayan, tapi itu. karena shotnya banyak lama-lama ngantuk.
pertama sih ya gitu keringet dingin kan, aduh gitu terus. Tapi lama-lama pasti udah shot dari sini dari atas sini kan lama ya Wak ya. Tiba-tiba udah jam 2 pagi gitu kan emang. Bobo aja pasti. Ini lama-lama pudar juga rasa takut ya gitu. Karena adegannya tuh horor, tapi ceritanya Ibu Tika malah kocak. Ngantuk Enggak, saya. tapi berapa kali pengambilan gambar itu? Berapa Enggak, kali maksudnya ya? sempat karena ketakutan, karena deg-degan barangkali harus diulang-ulang gitu. Enggak sih, karena kan aku banyakan diam terus ngulang sumpah yang diomongin sama Oke, ada sumpahnya berarti mbahnya, yang ada berucap sumpahnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari adegannya sendiri tuh enggak, dan takutnya kan udah natural ya. Jadi sebenarnya nggak diulang-ulang dari situnya sih, tapi lebih ke teknis pengambilan gambar sih. Maksudnya kebutuhan shot dari sini, dari atas, dari depan, dari belakang, dari samping, dari jauh ya gitu. Itu Jadi kan cukup banyak sekali banget. itu? Ya masing-masing sekali, berapa kali itu berarti itu ya? Enggak, kalau semua kamera udah nyorot ke kita, Kameranya ada cukup. dua. Iya. Oh, oke. Set, set, set. Oke. Dan Set, saksinya set, set, banyak set. banget ya, itu satu kampung itu. Satu Oh, kampung tangga oke kita. ya. Karena ya, selamat datang Mas Anggi Umbara. Mas Restu, ada Mas Anggi Umbara, Mas Restu. Atau kameranya satunya diarahin ke Mas Anggi sini. Ya langsung saya pamit pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, cerita dulu. Mas Anggi ini lagi cerita soal pengambilan gambar saat Ibu Nuning melakukan sumpah pocong, adegan sumpah pocong itu. Jadi berapa kali Mas Anggi harus shoot adegan itu gitu. Menghadirkan ketakutan gitu, Tika Bravani itu kan ngaku memang penakut saat momen itu karena banyak warga. Kemudian hilangkah rasa itu, atau karena pengen buru-buru ayo cepetan selesai akhirnya? Kayaknya yang kedua ya. Cepet pulang, aduh. Ya sih, ya secara profesional sih kalau di layar insya Allah. Takut gak sih gue? Takut lah ya. Penonton yang takut sih kayaknya. Takut ya. Penonton yang takut. Ya emosinya sih terjaga meskipun mungkin memang di awal vibes-nya mungkin lama-lama ya beda dengan pas udah shotnya berubah-berubah, udah ganti-ganti angle gitu sih sebenarnya. Karena kan ya lama-lama udah biasa dong, karena udah berkali-kali gitu. Tapi kalau yang pertama tuh memang Ya mungkin sama Angel Umbara itu. Bener juga. Sementara Yasamin ada adegan katanya kalau Kanzab itu kan sebenarnya sosoknya itu sebenarnya nggak kelihatan ya. Tapi di sini Mas Anggi memunculkan banyak sosok yang menyeramkan, menyerupai ya pocong gitu ya. Yasamin ada ini juga nggak sempet ngerasa ketakutan kah barangkali saat syuting, atau memang karena udah sering syuting film horor ya abaikan saja itu sosok-sosok itu gitu. Takut sebenarnya lebih ke amaze sama makeupnya Kak Erna dan wardrobe-nya, karena aku nggak expect Kanzab akan seperti itu bentuknya gitu. Lumayan creepy ya, apalagi Creepy banget ya, lihat dari dekat tekstur sisik-sisik apa gitu. Takut sih, cuman karena beberapa dari Kanzab itu pernah satu project kebetulan sama aku. Oh, orang-orang ini? Iya, jadi ngobrol, terus ya karena Nggak kita takut dong berarti ya? Karena udah kenal. orang kita di karpet musala kita kayak tidur bareng, ngobrol bareng gitu kan. Dengan sosok itu? Dengan sosok itu, ya jadi mereka Kan dari subuh ya didandanin. Udah didandanin begitu? jadi mereka hanya copot pasang kontak lens karena kan kalau terlalu lama pasti capek kan. Sebenarnya kalau sosoknya enggak, cuman baju Kanzab itu kan di aging sama kayaknya cocoa powder sama kopi. Itu saking baunya udah hafal banget, aku kalau cium cocoa powder agak takut. Jadi aduh kenapa cium cocoa powder ini, langsung inget pas syuting Kanzab gitu. Jadi lebih ke baunya langsung bikin flashback. Oke, Yasamin kita panggil Mas Anggi Umbara untuk bergabung. Oke, Sobat TK, ada Mas Anggi Umbara sudah bergabung dengan Yasamin dan Ibu Tika Bravani. Mas Anggi, tadi pertanyaannya ini latar belakang cerita Kanzab ini Mas Anggi ambil dari tragedi pembantaian di Banyuwangi tahun 98.
mengapa milih cerita itu Mas sebagai latar belakang cerita? Artinya memang tidak ada hubungannya dengan film sebelumnya yang katanya jadi spin-off-nya Makmum dan Makmum 2. Boleh Sebenarnya cerita Mas? bukan saya yang memilih, Hmm. tapi saya yang dipilih. Wes. Enggak, saya ditawarin skenario sama produser kita, Oke. Bapak Diraj. Ah. Dan alasan itu juga saya akhirnya mau ngambil film ini karena ini ada 98 nih, menarik gitu. Saya dari dulu pengen banget angkat kasus-kasus ini gitu. Bahkan ada satu skenario saya yang bukan horor gitu kan. Oke. Emang ngebahas peristiwa pembantaian dukun santet yang sebenarnya tanda kutip banget kan. Orang dibilang dukun santet atau nggak tahu apa-apa, dia ustadz biasa dibantai itu kayak gitu kan kejadiannya kan. Itu menarik sekali gitu kan. Nah, ini akhirnya saya baca terus dari awal udah intens gitu kan. Terus apalagi ada Sumpah Pocongnya gitu kan. Ya udah, apalagi ada Tika Bravani. Iya. Pokoknya- Tapi itu ada ini ya Mas, ada yang pernah menulis, beberapa mahasiswa menulis kisah itu untuk menjadi tugas akhir mereka. Oh iya, banyak sekali. Ya. Bahkan banyak yang mau bikin filmnya, tapi belum berhasil. Oh, oke. Tanda kutip, Cil. Tanda kutip ini. Pokoknya ya itu kisah itu as a background story menarik sekali gitu kan. Dan di sini as a background story karakternya Rahayu gitu kan. Dan itu harus gitu kan, menarik dari awal sampai akhir gitu kan. Sampai berapa lama itu membutuhkan itu Mas untuk mengembangkan cerita itu? Sebelum syuting, sebelum jadi skenario. Riset. Saya lagi ditawarin udah jadi skenario oke. draft 2 kalau nggak salah. Oke. Terus habis itu saya take over, ya sini saya matangin gitu kan. Kita kuatin lagi backstory-nya, kasih motivasi setiap karakternya, kasih arc-nya, kasih plot story-nya dicacah lagi gitu. Itu kira-kira saya pegang skenario sebentar banget sih, cuma seminggu ya. Seminggu 2 minggu gitu. Langsung syuting karena kebetulan emang lagi kosong jadwalnya sebulan itu gitu kan. Jadi kalau mau syuting sekarang nih, soalnya ini udah ada lagi nih gitu kan. Aduh, langsung syuting. Stripping film. Kalau Tika Bravani syuting sinetron, Mas Anggi stripping film. Tapi emang pas banget momennya, pas lagi itu ada yang mundur terus selalu menarik gitu kan. Wah, ini menarik banget. Terus saya saya pengen bikin film horor yang nggak kayak kebanyakan gitu kan. Pengen ada sesuatu yang bisa ada insight-nya lah gitu. Nah, ini Formasi pemainnya juga udah tersedia saat itu Mas, sudah Belum, mereka belum. ini? Oke. Itu masih belum ada. Loh, itu berarti waktunya cepet dong untuk menentukan Mas sebulan Anggi, doang. untuk menentukan mereka ini. Iya, kita syuting berapa? 2 minggu ya? Jadi Apanya readingnya 2? 2 minggu kan? Ya, Rudy sebentar banget sih. Seminggu apa 2 minggu? Seminggu kan ya? Seminggu apa ya gitu. Sebentar banget pokoknya. Sebulan pokoknya dari mulai kita oke nih, terus hari jadi, terus langsung jalan sebelum kemudian syuting. Ini pertimbangannya memilih mereka, terutama mereka. Ya sebenarnya karena aku lihat di Mampu Jiwa Oke. kan, wah ini oke nih, anak ini punya potensi yang besar gitu kan. Udah sangar ya, udah serem ya, menyeramkan ya. Menyeramkan gitu kan, dia punya aura yang Auranya ya. sangat mistis sekali. Mistis gini. Mistis sekali gitu. Ya gitu, terus yang susah sih nyari Rahayu ya? gitu, karena umur segitu dan harus intens banget karakternya, punya deep scar banget di dalam dirinya dia gitu kan. Intens banget lah gitu, kita cari karakter beberapa orang. Nomor 1 ya Jason Min. ada deh. Dengan Tika Bravani karena sebelumnya pernah mengajak main film di jagoan 5 jagoan itu kan? Iya, saya terakhir filmnya dia film saya Iya, juga. betul. Terus kaget tuh, siapa itu kan ibu Hajar udah hijrah ternyata gitu. Meyakinkan dia Mas, kan Iya, setelah dia nggak pernah main film horor kan dia. ya ternyata semua aktor akan horor pada waktunya. Iya. Saudara juga loh. Iya, benar. Saudara juga. Oke. PH-nya juga Mas. Iya, PH-nya juga. Akan Benar, horor pada benar. waktunya gitu. Ah. Ya nggak bisa
pungkiri ya, Indonesia tahyulnya sangat tinggi sekali, Iya. kan sampai mengisi kehidupan kita. Tapi cerita ini kan memang dekat ya Mas ya. Iya, dekat banget dekat ya. dengan Terutama- keseharian terutama orang orang-orang Indonesia. yang suka sholat gitu kan. Iya, terus yang suka sholat ya. Sholat sangat dekat gitu. Mm. Ya waktu itu kan cari yang ibunya siapa nih ibunya gitu kan. Tadinya malah Dika mau kita preparein buat karakter yang di ending gitu. Oh. Ternyata pas cari-cari yang gini makanya ada pengikisan skenario dikurangi segala macam, kayaknya kurang kuat ya karakter yang belakang, dia dimaju ke depan si Dikanya gitu. Oke. Sayang sorot Tika berapa nih? Karena Tika juga salah satu aktris yang emang saya fans banget kan, Iya. kayak kagumi. Kita pertama ketemu di mana? Ya beneran, bilang wah ini aktris zaman dulu kan, zaman dia. Wih, zaman dulu. Iya. Zaman main drama masih ini ya. Drama masih rame ya. Film Mas? Pak Deddy apa? Apa? Soekarno. Ah, Bukan. Alangkah. Ibu Megawati kan, dia keren ini. Dapat Piala Citra ya? Iya. Bukan Megawati dong. Fatmawati ya? Fatmawati. Kau Megawati. Anak Saya itu. Aduh, ibunya Ibu Saya Megawati. kebinekaan nanti. Ibunya Ibu Megawati Mas maksudnya. Bu Iya. Fatmawati. Dia sambil Film Soekarno. Kepak saya gelar bendera. Iya. Iya. Oke. Oke. Ya gitu lah. Pokoknya dia juga salah satu aktris yang saya kagumi. bohong banget. Sobat, jangan rule number one, jangan pernah percaya apa yang dikatakan Anggi Mbara. Bener loh. Tadi udah ketemu dia pertama kali di dimsum. Dia jadi lupa pula dikenalin, ini Tika. Oh iya, aku ngefans loh. Terus dia malah bongkar ini ya dong. Rahasia-rahasia aja ya Mas Anggi. gitu. Artinya ini Mas Anggi, Halo, halo. Kode tuh, produser dia gantiin Mas Anggi merasa ini nggak ketika ditawarin film ini terbebani tanda kutip ya dengan Kanzab, Oh iya, sangat. dengan Makmum dan Makmum 2. Oh enggak, bukan terbebani itu, yang kita terbebani bahwa pertama pas diterima script ke beberapa anggota keluarga langsung, lu yakin Gi mau nakut-nakutin orang sholat Oke. gitu kan? Oh ya, lalu kalau takut ya nggak usah sholat lu gitu. Ah. Gue bilang gitu kan, Iya. ya, lu mau sholat takut gitu kan? Lu lebih takut sama setan, lu takut sama, ya kan? Iya. Cie, sedap. Tahu. Puasa gak? Kafar man, kayak seorang musafir. Artinya lewat film ini justru bukan membuat calon penonton Kanzab itu takut beribadah ya Mas ya. Iya, Justru yang dikhawatirkan kayak gitu kan. Ya. Oh, di sholat takut-takutin gitu. Orang kan malah rajin sholat, malah takut sholat gitu kan. Terus saya pikir nggak tahu sih, berbagai macam argumen lah. Terus akhirnya saya pikir sih kalau nggak tahu deh, nggak masuk ke logika saya orang yang mau sholat itu takut setan gitu. Jadi kalau nggak tahu deh, nggak match aja orang mau sholat takut setan itu aneh gitu. Dan akhirnya ya saya pikir kalau menurut saya kalau ya it's okay, it's an entertainment anyway, dan kita juga ada pesan-pesan yang moralnya yang ada di dalamnya itu kan syarat pesan juga ya why not gitu, karena kita sepakati ya udah kita bikin tapi seperti ini ya kayak gitu. Kalau Bu Nuning sempat ketakutan ketika kirain si Rahayu yang diajak yang memberikan jawaban saat syuting film Kanzab. Ya Samin sempat mengalami nggak misalnya ternyata ada gangguan-gangguan juga, itu gangguan-gangguan gaib barangkali saat syuting kemarin. Di film itu kan Bu Nuning ceritanya salat tapi ngajakin Rahayu salat. Sholat bukan salat. Salat. Kalau di KBBI itu salat ya Mas? Iya, kalau di KBBI. Salat tuh Tolong dikoreksi Sobat WK ya. Ada yang sholat, ada yang bilang salat. Oh, iya, sama. Sempet ini nggak punya pengalaman itu nggak? Pas Atau aman-aman aja kemarin setelah syuting kemarin? kalau aku sendiri aman-aman aja sih, nggak ada apa-apa. Mungkin ya dengar dari orang-orang sekitar aja gitu, cuman akunya sih nggak inget ya. Berarti kan kalau nggak inget nggak ada kayak dia dilindungi. Kalau Dilindungi. kita merasakan, saya dan para kru ada beberapa kejadian gitu kan yang kita gebrak tuh gitu. suara ya. Ada suara itu kan yang
Om Diki marah-marah. Iya, itu pas syuting tuh sering Berisik banget. lagi syuting terus ada yang berisik gitu. Tawa-tawa apa, orang ngobrol. Itu suara siapa tapi ya? Nggak ada, pas lagi kan ada coba digebrak kan sebelah kan, jebrak siapa sih gitu, ya siapa sih, kosong nggak ada siapa gitu, itu sering terjadi. Itu bukan di film ini doang sih, di beberapa film sebelumnya yang horor saya juga Ada. sering gangguannya lewat suara, dan begitu direkod, kedengeran ada suara. Kedengeran, Mas. Dia minta di casting kali ya harusnya. Itu atau mungkin dia minta bagian kamu mau Iya. eksploitasi Royalti saya mana? Kanzab beneran nggak ada bagian gitu kan, nggak tahu kan. Jadi Kanzab itu sebenarnya satu sosok atau bisa beragam itu, Mas? Kalau di dalilnya sih Kanzab itu adalah mereka yang mengganggu pada saat sholat. Mereka, artinya Mereka- banyak. Banyak, maksudnya jenis jin yang kerjanya mengganggu sholat. Ada baik tuh beberapa, yang ketahuan tuh ada beberapa belas jin tuh yang itu. Iya. Nah salah satunya Kanzab itu yang terganggu dengan sholat. Oke. Ada yang naikin temper, ada yang mengganggu orang di jalan apa gitu, banyak kan. Kalau Ibu Tika punya pengalaman seru saat syuting kemarin? Pertanyaan yang Pertanyaannya ya standar. pengalaman seru. Makan mie instan. Seru banget. Kita kalau ngeliat dia makan mie instan kayak seru banget. Kita semua mau Langsung makan. pada pesan semua. Langsung itu bener-bener chaotic lah dia, apa namanya tuh, provokator ya, Provokator. tapi dengan dia makan Lunya aja yang pada lemah iman. bukan mie instan, ayo pesan semua. Tapi Mas Anggi dapat tadi ceritanya lokasi syutingnya dapat aja itu ya, daerahnya jauh terus dapat apa tadi bekas rumah apa tadi? Ruko bekas yang jauh dari jalan raya. Mungkin mau jadi mix. Memang seperti itu yang dicari Mas Anggi sesuai skenarionya. Iya, sebenarnya emang ruko yang abandoned, ternyata banyak banget loh ruko yang abandoned di Jakarta dan sekitarnya gitu kan. Maksudnya emang yang out of business itu banyak banget gitu kan. Ya emang ini tuh story sangat relate sih sama apa yang terjadi di Indonesia gitu. Itu ya tim lokasi kita sih yang mencari kemana-mana. Oke. Dan good job sih. Iya lo gujo. Sebelum tayang di bioskop mulai tanggal 20 April 2023 ada pesan yang disampaikan ke calon penonton Kanzab Yasamin. Pesannya Burger 3. pesannya ya jangan lupa nonton. Tanggal 20 April 2023 Lebaran. Kalau bosen kan ngapain ya, makan, ngumpul. Jadi ngumpulnya ke bioskop lah, Oke. cari suasana baru. Ajak pacar, Ajak pacar, abisin keluarga, THR. mantan, boleh. Iya, Tapi jangan abisin ketahuan. THR. Oh ya ketahuan. Oh ya, jangan nonton bajakan. Jangan nonton banyak. Karena bikin film tuh pakai begitu. Dan pakai energi, dan pakai kerja keras. Iya, dan pakai saraf pinggang kecetit. Pakai UGD 3 kali. Bolak-balik. Berat kali. Ibu Tika? Iya, sama lah kurang lebih, jangan lupa nonton. Dan jangan lupa sholat Gitu. 5 waktu. Semangat puasanya. Kalau Lebih bisa apa? sama sunnah. Iya. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi menurut Mas Anggi Umbara, terakhir ini film tren film horor di Indonesia masih akan terus ini ya Mas ya, akan terus naik grafiknya ya. Iya sih, kayaknya gitu ya, begitu lepas dari pandemi aja langsung Horor. nonton itu horor semua gitu kan. Tapi ya for the good and the bad sih ya, maksudnya ya horor juga Jangan-jangan Mas Anggi kalau syuting begitu ya, nggak ada horor-horornya ya meskipun bikin film horor. Ya? Gitu aja dia. Tidur dia. Tapi kalau nggak ngelawak tidur, kalau nggak makan, Meskipun film horor ya Mas ya. iya, kalau nggak main kartu, Pas satu. kalau nggak main werewolf, main kartu. Saya nontonnya sangat menyenangkan loh. Ngapain promo gue? Iya, nggak kenapa juga. Itu promo filmnya. Itu Mas, grafik naik itu tadi itu. Ya, kalau yang saya lihat sih secara grafik naik terus ya. Dan bioskop-bioskop juga buka lagi dan terus stimulasi tuh bikin bioskop baru gitu. Nah ini bagus banget sih. Walaupun yang sampai sekarang masih didominasi sama horor,
Tapi kedepannya kayaknya sih 6 bulan sampai 9 bulan kedepannya orang mulai capek kan, horor akan mencari bentuk baru kan. Biasanya sih begitu, penonton-penonton jadi bentuk baru, terus akan keluar lagi biopik lagi, keluar drama lagi, action komedi lagi atau action apapun gitu kan, mungkin superhero lagi atau jagoan-jagoan masa dulu dibangkitin, kita nggak tahu sih. Jadi banyak wacana yang saya dengar sih ke depannya, banyak wacana, banyak apa namanya, optimisme di perfilman Indonesia sih. Tapi penonton film Indonesia memang suka horor, Mas. Itu iya. artinya pasar yang besar kan? Oh iya, karena emang Indonesia tuh tahil gitu. Masih Mau berobat ke diapain? dukun kan? Dari masyarakat tuh beneran daging di kita dibesarkan dengan seperti ini gitu. Awas, itu maghrib, wah jangan ini, awas, udah ini, awas, udah itu, dari kecil lah kayak gitu. Nah, dan itu sebuah bekal yang baik untuk perfilman Indonesia. Ya, Komoditas. Sebuah komoditas yang itu menarik. intinya. Jujur nih, jujur. Jujur lah. Sebenarnya apapun bisa dijadiin komoditas sih, Iya. kan? Tapi karena kita bangsa yang emang percaya sama superstitious, itu sebuah komoditas yang gede banget, melebihi film-film di barat lah ya gitu. Jagoan banget ya Indonesia, kalau Iya. Asia tuh jagoan banget ya. Karena emang roots-nya seperti itu. Apalagi urban legendnya banyak ya di Indonesia, Mas ya. Nggak- Yang ini baru Kanzab nih. Nanti kan ada lagi tuh setan yang Nah. lain itu kan bisa diangkat, Mas. Makanya dan itu semua tuh yang saya tahu itu udah di copyrightin. Oh. Jadi kayak kuntilanak tuh di copyrightin sampai Oke, hari ini. Iya, Beneran. iya, Serius. Itu ada yang Iya. bikin kuntilanak nggak bisa, men. Ah. Karena udah di copyrightin sama Oh, ini. gitu? Begitu. Padahal kuntilanaknya Beda. Dapat apa nih? nggak dapat apa dia. Kan dia tapi Baju baru mungkin nggak? enggak. Kayaknya sih dia yang dia cari adalah orang jadi semakin musyrik dan sirik ya kan. Oh, iya, Nah, itu betul. kemenangan mereka. Iya, itu Kita makanya, menjadi tetap. budak-budak dari rasa takut itu. Nah, terus. Ya Samin bingung lah. Jangan sampai guys. Mudah-mudahan filmnya sukses nanti Amin. di bioskop. Kanzab, jangan lupa tanggal 20 April 2023. Ya. Terima kasih ya Samin, Mas Anggi Umbara, Mbak Tika Bravani sudah main ke Warta Kota, ke Palmerah. Mudah-mudahan sehat terus. Ditunggu karya berikutnya. Ditunggu hijaunya. Iya. Terima kasih Mbak Tika. Jangan lupa nonton, ramekan bioskop. Sehat selalu dan tetap semangat. Yeah. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.